Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ketika kami boleh merasakan sukacita akan kebangkitan Engkau, ya Tuhan, yang menandakan kemenangan atas maut, kami bersyukur, kami bergembira. Dan di dalam kesukacitaan itu, ya Tuhan, bersama-sama pada pagi hari ini kami datang untuk mencari wajah-Mu, untuk mengungkapkan kebahagiaan dan syukur kami. Dan biarlah firman-Mu senantiasa terus menguatkan kami, sehingga kami dapat tetap terus berjalan di dalam terang kebangkitan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, adalah hal yang biasa bahwa pada kuburan atau makam ada mayat di dalamnya. Namun yang luar biasa atau justru mungkin mengherankan adalah apabila di dalam makam itu tidak ada mayat yang dibaringkan. Pada hari yang ketiga dari kematiannya, kubur Yesus kosong. Kubur kosong adalah bukti keajaiban Paskah. Kebangkitan Yesus dari kubur menegaskan bahwa Ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Yesus bukan mati suri, hidup sebentar, dan selanjutnya mati lagi untuk selamanya. Dan ini merupakan penggenapan bagi apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-7. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Janjinya adalah iya dan amin. Saudara-saudara, dalam kisah kebangkitan Yesus yang dikisahkan oleh Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-18, kita menyaksikan Maria Magdalena tidak berhenti menunjukkan kasih dan pelayanannya kepada Yesus, sehingga usai menjalankan kewajiban Sabat tanpa menunggu lama dan menunda, maka pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena bergegas ke kubur Yesus. Namun apa yang didapatinya ketika ia tiba di kubur Yesus? Maria Magdalena melihat ternyata batu yang digunakan untuk menutup kubur Yesus itu tidak ada lagi. Maria Magdalena tentu saja terkejut. Ia sangat kalut sehingga ia berlari sedemikian cepatnya dan memberitahu kepada Petrus dan para murid Yesus yang lain. Entah bagaimana saudara-saudara, Maria cepat menyimpulkan dan memberitakan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Padahal Maria hanya melihat bahwa batu itu tidak ada lagi di tempatnya. Berita itu saudara-saudara langsung direspon oleh Petrus dan murid Yesus yang lain. Dan benar, ketika mereka sampai di sana, kubur Yesus telah terbongkar. Tetapi Petrus lebih teliti, ia langsung melihat ke dalam kubur dan yang tertinggal hanya kain kafan dan kain peluh. Dan murid-murid yang lain pun berdatangan ke kubur Yesus. Mereka melihat dan percaya bahwa Yesus tidak ada di kuburnya. Dan semua itu saudara-saudara terjadi sesuai dengan kitab suci yang mengatakan sekali lagi bahwa Ia akan bangkit dari antara orang mati. Sungguh menarik saudara-saudara ketika kita melihat tokoh-tokoh di sekitar Yesus untuk kita amati bersama bahwa Paskah sangat erat kaitannya dengan pemulihan relasi dengan sesama. Maria Magdalena dan Petrus. Kedua tokoh ini patut untuk dikedepankan karena termasuk tokoh kitab suci yang sebelum penyalipan dan sesudah penyalipan bahkan kebangkitan terjadi mereka tetap ada. Kita melihat pada Petrus. Petrus adalah murid yang menyangkal mengenai Yesus sebelum dihukum. Ketika Yesus memandang padanya saat ayam berkokok 3 kali, ia menyangkali Yesus. Sehingga kemudian ada penyesalan di dalam dirinya. Petrus menjauh, dia menyesali dirinya dan bahkan menjauh dari murid Yesus yang lain. Akan tetapi saat berita Paskah datang, Petrus menjadi gembira, dia bersukacita, semangatnya tumbuh kembali, relasinya tersembuhkan, dan ia memulai kehidupan baru dengan penuh sukacita. Yang kedua, Maria Magdalena, ia pun demikian. Ketika penyalipan terjadi, kehidupan Maria dipenuhi dengan kegundahan. Mengapa orang yang sangat dihormatinya harus mati?
Namun ketika Maria pergi menjenguk Yesus di hari ketiga dan tahu bahwa Yesus telah bangkit, Maria pulang dengan sukacita dan memberi kabar bagi rekan dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara, cerita tentang Petrus dan Maria ini menggambarkan bahwa Paskah memberikan kehidupan, bahwa Paskah memberikan harapan yang baru. Kehidupan baru yang mendorong pemulihan relasi antara sesama manusia. Jikalau kehidupan dan harapan itu baru, maka mengapa relasi yang buruk dengan sesama di masa lalu harus dipertahankan? Semua harus dipulihkan. Refleksi pemulihan hubungan dengan sesama ini sangat cocok diaplikasikan dalam kehidupan masa kini secara pribadi dan berbangsa. Saudara-saudara, jikalau pada saat ini masih ada relasi yang harus diperbaiki, maka perbaikilah, jangan ditunda. Kehidupan baru tidak datang dengan sendirinya, tetapi butuh usaha nyata untuk menggambarkan itu. Memperbaiki relasi dengan sesama itu seperti menghapus langit yang mendung dan segera berubah menjadi cerah. Melihat persoalan bangsa kita juga demikian. Semangat Paskah mendorong agar keindahan persatuan, keutuhan dalam keberagaman menjadi hal yang selalu dipertahankan. Bukti saling menghormati meski berbeda, saling menjaga hati dalam berkomunikasi adalah bukti bahwa kehidupan baru itu jelas terpatri. Hari Paskah adalah hari yang penuh dengan sukacita, karena dosa-dosa kita telah diampuni dan pengharapan kita akan Dia tidak menjadi sia-sia. Kebangkitan Kristus di hari ketiga juga adalah bukti nyata bahwa Ia bukan hanya Sang Juru Selamat dan penebus dosa, tetapi Ia juga adalah Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut atau kematian. Saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk memandang kepada Yesus yang bangkit, yang memberikan hidup dan pengharapan baru bagi kita. Selanjutnya, pandangan kita kepada Yesus itu harus juga kita teruskan dengan memandang sesama kita, menggemakan kabar sukacita kebangkitan Yesus kepada semua orang, mewujudkan kasih Yesus kepada sesama. Dengan merayakan kebangkitan Yesus, biarlah iman percaya kita kepada Yesus semakin bertumbuh dan kita mengalami pemulihan di dalam hidup yang baru. Hidup baru yang membawa kita kepada pengharapan, bukan saja harapan akan hal-hal yang kita warisi dalam kerajaan Allah sesudah kita mati nanti, tetapi juga harapan akan hal-hal yang kita gumuli pada saat ini, kini di dunia ini. Dalam pandemi COVID-19 ini, kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi saudara-saudara, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit. Ia mengalahkan kematian dan kebangkitannya itu membawa pengharapan. Harapan bahwa badai pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Harapan agar Tuhan melindungi setiap orang yang terdampak karenanya. Harapan akan pemulihan kehidupan kita, pemulihan relasi kita dengan sesama, pemulihan kita di tengah-tengah keluarga, pemulihan di dalam sakit kita, pemulihan secara fisik maupun psikis, bahkan spiritual. Apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dengan kematian dan kebangkitannya bukan untuk membawa kita hanya pada senang, sukacita dan bangga semata dengan karya yang sudah Kristus lakukan, yang mentransformasi kehidupan kita lebih baik. Tetapi Allah menghendaki agar kita dapat menyaksikan kebaikan cinta kasih Allah itu kepada sesama kita, agar kita lebih berdaya guna, supaya menjadi saksi Kristus yang efektif memberitakan kematian dan kebangkitannya di dunia ini, memandang kepada sesama kita dengan kasih dan cintanya, sehingga yakinlah bahwa kebangkitannya membawa harapan baru bagi kita. Ketika kita melihat Yesus bangkit, maka mari kita juga memandang kepada sekitar kita, sehingga Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalamnya, untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Kiranya kebangkitan Kristus menguatkan kita, memberi pengharapan yang baru bagi saudara dan saya. Amin.
kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk Paskah tahun 2020 yang boleh kami rayakan ini. Terima kasih untuk sebuah kesempatan bagi kami untuk dapat merayakan kembali akan kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Di tengah-tengah situasi yang tidak seperti biasanya karena pandemi virus COVID-19. Terima kasih untuk pengorbanan yang memberikan kami anugerah keselamatan, sebuah pengharapan dan hidup yang baru. Ya Bapa, teguhkanlah kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus, sehingga kami dapat merasakan kehadirannya di dalam rumah kami. Ketika itu kami juga dapat mengalami pemulihan. Bagi diri kami secara pribadi, keluarga kami, lingkungan kami, jemaat kami, bahkan bangsa dan negara ini terlebih juga dunia. Pemulihan bagi mereka yang sakit, pemulihan bagi mereka yang mengalami kepahitan hidup, pemulihan bagi mereka yang mengalami kegagalan, pemulihan bagi mereka yang berbeban berat. Ajarkah kami agar kami dapat menghayati kebangkitan-Mu dengan terus berusaha, saling menolong, saling mengasihi dan saling mengampuni. Kasih Kristus yang terus tercurah di dalam hidup kami, kemudian dapat terpancar keluar di tengah-tengah kehidupan kami hingga negara kami. Ajarlah kami untuk terus mengiring Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kami mampu untuk memikul salib Kristus dengan harapan yang pasti, yaitu hidup berkemenangan di dalam Yesus. Dengarlah doa dan seruan kami ya Bapa, di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang bangkit dan hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.